para arwah pasien yang penasaran menghantui rumah sakit itu untuk balas dendam. Halo teman-teman online-nya Mama Yuna. Selamat datang kembali di acara Mama Cita. Mama Yuna bercerita. Cerita apa ya hari ini? Hari ini Mama Yuna akan menceritakan tentang sebuah kisah rumah sakit jiwa paling angker di Korea Selatan. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Kalau orang Korea asli bilangnya Gonjiam apa Enyam. Kalau biasanya kalian membicarakan Korea Selatan kan pasti karena boyband girl bandnya, makanannya, drama Koreanya, atau mungkin cita-cita kalau suatu saat nanti punya duit banyak, pengen gitu jalan-jalan ke Korea, ke tempat-tempat yang bagus yang ada di sana. Hari ini Mama Yuna akan membahas sisi yang lain dari yang indah-indah di Korea, Mon. Nah, siapa tahu rumah sakit Gonjiam ini bisa jadi referensi buat kalian kalau kalian jalan-jalan ke Korea nanti. Jadi kan bisa jalan-jalan sekalian uji nyali. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke cerita. Aku mau menceritakan horor, kenapa dari tadi aku senyum-senyum ya? Kan hilang kesan horornya jadinya ya. Aku akan serius. Rumah sakit Gonjiam ini berlokasi di sebuah bukit di kota Gwangju, Provinsi Gwanggi-do. Provinsi Gyeonggi-do. Pada saat masih beroperasi, Rumah Sakit Gonjiam atau Gonjiam Psychiatric Hospital ini terkenal mempunyai reputasi yang sangat baik, Mon. Berdiri sejak tahun 1950-an, rumah sakit ini tidak hanya merawat pasien gangguan jiwa biasa, tetapi para tentara yang mengalami gangguan jiwa pun juga dirawat di sana, Mon. Dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk, sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses rumah sakit Gonjiam ini dan mengunjungi para anggota keluarganya yang dirawat di sana. Namun, Mon, akhirnya rumah sakit Gonjiam ini berhenti beroperasi pada tahun 1996 dan menyebabkan bangunan rumah sakit ini rusak, tidak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman liar. Tiba-tiba kerasa merinding ya. Mataku ketutup sendiri. Horor banget ya. Tiba-tiba ketutup sendiri. Nah, hal itulah, Mon, yang membuat kesan angker dari rumah sakit tersebut semakin terasa. Reputasi sebagai rumah sakit jiwa paling baik berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. CNN bahkan pernah menyertakan rumah sakit Gonjiam ini sebagai salah satu tempat yang paling seram yang ada di Korea Selatan. Selain karena lokasi dan bangunan yang tidak terawat, kesan angker dari rumah sakit Gonjiam ini juga terlihat dari cat dindingnya yang mengelupas, barang-barang yang berserakan, banyak sampah, cermin lusuh yang tergantung, dan banyak sekali noda-noda di dinding. Namun, mengapa rumah sakit ini akhirnya ditinggalkan? Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di Gonjiam Psychiatric Hospital ini banyak yang meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja di dalam kantor mereka. Tidak adanya keluarga pasien yang membuka suara membuat kejanggalan itu menjadi rumor horor di Korea Selatan. Berbagai alasan penyebab kematian sangat beragam, mulai dari pengelolaan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu mengurus pasien dan rumah sakit, hingga adanya rumor eksperimen dokter gila. Nah, katanya pasien yang ada di sana itu dipakai untuk berbagai macam eksperimen, sehingga para arwah pasien yang penasaran menghantui rumah sakit itu untuk balas dendam. Rumah sakit Gonjiam ini sampai pada tahun 1995 masih beroperasi, Mon. Namun pada tahun 1996, sang pemilik kabur saat mendengar pemerintah akan menyelidiki tentang kasus-kasus yang ada di tempat itu. Meskipun pernah dirumorkan bahwa sang pemilik ini sudah mengakhiri hidupnya sendiri, namun itu terbukti hanya sebuah rumor. Yang benar adalah sang pemilik kabur. Saking terburu-burunya kabur, bahkan sang pemilik kabarnya tidak sempat memindahkan semua barang yang ada di rumah sakit Gonjiam itu. Sehingga masih banyak sekali barang-barang yang bisa ditemukan di dalam rumah sakit Gonjiam tersebut. Nah, pemilik rumah sakit ini kalau merasa dia nggak melakukan kesalahan, ngapa dia mesti kabur ya? Disco, ha? Namun, reputasi seram dari rumah sakit Gonjiam ini bahkan diangkat ke dalam film layar lebar Korea dengan judul Gonjiam Haunted Asylum, menceritakan tentang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta view dan mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha membuktikan kebenaran cerita seram dari rumah sakit Gonjiam ini.
Nah, kalau kalian penasaran pengen lihat sisi yang lebih horor lagi dari rumah sakit Gonjiam ini, mungkin bisa langsung nonton filmnya itu, Mon. Meski di depan rumah sakit ini sudah diberi tanda dilarang masuk, kabarnya ada sekitar 1.000 turis setiap tahunnya yang datang berkunjung ke tempat itu secara diam-diam untuk uji nyali. Ada saja. Beberapa di antaranya mengaku banyak yang melihat penampakan atau mendengar suara aneh dari dalam gedung tersebut. Jangan-jangan dengar suara tokek. Nah, akhirnya terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas permintaan dari pihak keluarga pemilik dari rumah sakit jiwa tersebut. Namun, ternyata tidak perlu takut lagi dengan rumah sakit Gonjiam ini karena pada tahun 2018 kemarin rumah sakit Gonjiam ini sudah dirobohkan karena banyaknya aduan dari masyarakat. Mereka merasa tidak nyaman dengan banyaknya wisatawan yang datang dan menumpang tidur di rumah mereka. Dan juga banyaknya rumor yang beredar tentang banyaknya hantu di tempat tersebut membuat warga juga menjadi resah. Makanya akhirnya rumah sakit tersebut rumah sakit tersebut resmi dirobohkan. Namun itu tadi kisah tentang rumah sakit Gonjiam di Korea Selatan. Gimana menurut kalian, lebih sereman rumah sakit Gonjiam di Korea Selatan ini atau rumah sakit terbengkalai yang ada di Indonesia? Komen di bawah ya. Jadi terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah.